dosennya bisa kalah gitu ya. Oke, adapun kontrak perkuliahan kita ya, ini ini pertemuan kolom pertama, kolom kedua adalah pokok pembahasan ya gitu ya. Eh, Pertemuan pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar IT. Pertemuan kedua kita akan membahas mengenai komponen teknologi informasi. Pertemuan tiga kita akan membahas mengenai sistem informasi dalam organisasi. Pertemuan empat kita akan membahas tentang jenis-jenis sistem informasi. Pertemuan kelima kita akan membahas tentang infrastruktur TI dan jaringan komputer. Pertemuan keenam kita akan membahas tentang internet, web, dan e-business. Ketujuh review atau quiz. Nah, ke-8 UTS. Nah, pertemuan ke-9 kita akan membicara tentang big data dan business intelligence ya. Pertemuan 10 kita akan membahas mengenai keamanan informasi dan ancaman TI. Pertemuan ke-11 etika hukum dan privasi dalam TI. Pertemuan ke-7 12 kita membahas mengenai transformasi digital dalam bisnis. Pertemuan ke-13 kita membahas mengenai inovasi teknologi dalam bisnis. Pertemuan ke-14 kita akan membicarakan tentang peran IT dalam kewirausahaan dan startup. Pertemuan ke-15 review, 16 adalah UAS gitu ya. Ini beberapa sumber referensi yang digunakan dalam perkuliahan kita semester ini gitu ya. Nah, adapun rencana pembelajarannya ini temuan 1 sampai 8 disampaikan dengan metode ceramah, metode diskusi dan latihan soal ya. Nah, diskusi ini ada nih. Jadi nanti rekan-rekan walaupun kita kuliahnya online ya, ini interaktif gitu ya. Jangan jangan apa jangan diem aja sayanya sudah teriak-teriak, rekan-rekan diem gitu ya. Kalau mau apa sebenarnya salah satu adab itu kalau misalnya di adab dalam belajar ya. Kalau misalnya ditanya itu harus jawab gitu ya. Terus pertemuan 8 ini ujian tengah semester 9 sampai 15 ya ini disampaikan dengan metode ceramah, metode diskusi dan latihan soal. Pertemuan 15 review materi, ke-16 ujian akhir semester tuas. Ini ada beberapa tugas perkuliahan. Tugas pertama yaitu membuat apa ya, carousel ya Instagram dengan tema dan dari materi start pertemuan 1 hingga pertemuan 2. Jadi coba rekan-rekan diperhatikan ya. Ini ada dua tugas ya. Ya, yang pertama dalam pertemuan rentang waktu pertemuan pertama hingga pertemuan 6 tugas pertama. Tugas kedua juga sama tugasnya ya terkait dengan Instagram ya. Ini eh, terkait dengan entrepreneurship ya. Nah, apalagi kalau rekan-rekan kan ini ya apa manajemen ya. Nanti buat tugasnya terkait dengan entrepreneurship ya. Sampai sini jelas ya rekan-rekan ya. Aduh, diem lagi. Jelas, Pak. Baik, kita akan masuk ke materi pertemuan pertama ya dengan pembahasan konsep dasar teknologi informasi, gitu kan. Nah, ini ada beberapa pengelihatan teknologi ya. Bukan beberapa sih di sini cuma satu ya. Eh, Teknologi apa, teman-teman? Teknologi adalah cara di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan pengenalan produk baru. Baca ya, ini ya di sini ya. Saya kurang pas kayaknya. Coba saya tanya ChatGPT. Keluar nggak? Tolong jelaskan.
Saya lebih cocok, sorry, jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya lebih cocok dengan ini, ya. Teknologi adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, metode, dan proses untuk memecahkan masalah maupun pekerjaan masalah. Ya kan gini, eh, teknologi itu kan jadi orang bereksperimen mencari sesuatu gitu kan ya. Itu dari ilmu, mencari sesuatu itu berdasarkan ilmu pengetahuan kan, dibuat semacam tools gitu ya untuk memudahkan, apa ya, memudahkan eh, kegiatan sehari-hari gitu kan ya. Setuju nggak? Setuju, Pak. Kayak seperti gini, ya kan? Setuju, Pak. Awalnya nggak ada HP, ya. Dengan ilmu pengetahuan elektronika, ya, seseorang itu mencari itu bagaimana orang bisa berkomunikasi gitu kan, apa, dengan ilmu-ilmu elektronya gitu kan, akhirnya terciptalah HP. Nah itu kan ya penerapan gitu, penerapan pengetahuan, di bidang elektro ya, yang akhirnya nanti menjadi produk ya. Produk itu, tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia, mempermudah aktivitas manusia gitu kan ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup seperti itu ya. Saya lebih cocok itu. Ini mungkin benar gitu ya, yang ini yang di sini, tapi saya lebih kurang pas buat saya. Apa, narasinya. Makanya saya cek di ChatGPT, saya lebih cocok dengan ChatGPT. Jadi jangan, saya ingatkan ke rekan-rekan, jangan 100% juga percaya sama ChatGPT ya. Ya, karena belum tentu benar ya. Tapi kalau sudah kita paham ya apa kita sudah punya bayangan nih apa yang akan, kita apa kita kalimat yang kita inginkan, tapi kita susah membuatkan narasinya. Kita minta tolong ChatGPT, ya biasanya itu narasinya bagus gitu ya. Dan baru rekan-rekan bisa percaya. Tapi kalau misalnya belum tahu apapun itu, jangan 100% percaya jangan ChatGPT ya, bisa jadi itu salah gitu. Karena saya, nggak sekali dua kali saya menemukan kesalahan informasi yang diberikan ChatGPT. Oke, kalau ini kan teknologi berbicara umum ya, ada teknologi komputer, teknologi mungkin otomotif, pesawat begitu ya. Nah, kalau teknologi pengetahuan teknologi informasi ini berarti sudah spesifik ke bidang IT gitu kan ya. Jadi, eh, apa ya, seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan ya, itu di apa diperdalam lagi ya, terus akhirnya menciptakan sebuah produk gitu kan, produk tersebut komputer gitu kan ya, dan peralatan-peralatan terkait dengan TI-nya gitu, itu ya. Nah ini saya setuju ya, bahwa teknologi informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, penyajian, mengolah data dan informasi, termasuk di dalamnya pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer. Ya. Sampai sini bisa dipahami nggak rekan-rekan? Pengembangan teknologi informasi bisa ya. Jadi Bisa, Pak. apa ya? Bisa, Pak, bisa. eh, ini adalah hasil daripada, apa ya, pendalaman ilmu ya, akhirnya menciptakan sebuah teknologi berbasiskan, eh, komunikasi gitu ya, berbasiskan IT gitu ya. Seperti yang apa yang sekarang kini, kita rasakan gitu. Nah, ini ada pengertian teknologi informasi yang lain menurut Williams ya. Dia mengatakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer sebagai hardware dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video sebagai perangkat software. Ini pengertian teknologi informasi menurut Williams ya, dan Sawyerr gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang ya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Kita tahu bidang bidang pendidikan gitu kan. Wah, ini udah banyak ya. Ya, simulasi-simulasi yang membantu, kita gitu ya untuk
untuk apa ya? Untuk belajar lebih 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 baik lagi ya, ya dengan IT ya kita bisa dipermudah gitu ya belajar sesuatu ya. Anak-anak SD sekarang sudah canggih-canggih gitu ya, canggih-canggih apa ya knowledge-nya ya, ya karena itu dibantu oleh teknologi informasi. Ya. Ini ini adalah contoh positif dari penerapan teknologi informasi gitu ya. Kita bisa belajar melalui Zoom gitu kan ya, bisa e-learning. Nah ini kan contoh-contoh implementasi daripada teknologi informasi di bidang pendidikan, bidang kesehatan gitu kan ya, ada telemedicine gitu ya. Jadi orang mau berobat konsultasinya eh, lewat portal website gitu ya. Terus misalnya operasi dengan robot gitu kan ya dan lainnya. Nah bidang perbankan oh lebih-lebih lagi ya. Ini ada mobile banking, ada internet banking gitu dan lainnya gitu ya. Nah terus bidang bisnis ya itu ada e-commerce, terus ada ERP, ya ada aplikasi akuntansi dan lainnya gitu ya. Pokoknya saat ini teknologi informasi itu hampir bisa dikatakan itu menyentuh seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat. Hampir tidak ada yang tidak tersentuh gitu. Kira-kira ada nggak menurut rekan-rekan yang tidak tersentuh oleh teknologi informasi? Coba bisa diinfokan nggak? Di pemerintahan lebih-lebih ya. Kalau dulu KTP itu ngantrinya mau rekam KTP atau pelayanan apalah bayar pajak gitu itu ngantrinya bukan main. Sekarang eh, apa bayar pajak bisa lewat e-banking gitu ya. Terus mau download eh, SPPT-nya sekarang sorry mau mengetahui SPPT tinggal download dari rumah gitu kan ya. Terus bisa hal-hal yang hal-hal yang tadinya harus datang ini bisa dikerjakan dari rumah gitu kan ya dan lainnya. Di perusahaan lebih-lebih ya. Perusahaan hampir sekarang bisa dikatakan saat ini hampir tidak ada perusahaan yang tidak memanfaatkan teknologi informasi ya walaupun itu belum 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 istilahnya belum canggih-canggih banget tetapi tetap pasti dia menggunakan teknologi informasi minimal pakai komputer gitu kan ya. Oke, sampai sini gimana? Masih cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ini evolusi teknologi dan revolusi digital gitu ya. Di sini dikatakan bahwa revolusi digital adalah peralihan besar dari teknologi analog dan mekanik ke sistem digital. Dimulai sejak munculnya komputer pribadi dan internet. Ya, revolusi ini mempercepat proses komunikasi, produksi, dan distribusi informasi. Nah, ini ada beberapa ciri khas revolusi digital. Digitalisasi informasi, ya kita tahu sekarang ya, dengan HP di tangan kita gitu ya. Semua orang bisa jadi wartawan gitu kan ya. Informasi cepat menyebar gitu ya. Kalau dulu tuh mungkin kerusuhan itu tidak cepat menyebar karena apa? Karena beritanya itu apa ya lambat diterima oleh orang-orang yang misalnya di daerah lain gitu. Tapi sekarang bisa real time gitu ya. Pada saat itu terjadi bisa diketahui oleh di daerah sampai di Irian, di Aceh bahkan di luar negeri gitu kan ya. Nah, yang kedua adalah konektivitas global melalui internet. Ya, sekarang hampir dikatakan seluruh saya nggak tahu mungkin di daerah tertentu ya, tapi kalau orang biasa udah pakai punya Android, pasti dia terkoneksi dengan internet gitu kan ya. Yang ketiga perangkat mobile dan cloud computing ya. Nah, kita tahu ya, ini terkait dengan HP misalnya ya. Udah pasti tuh kalau udah punya HP tuh pasti punya perangkat mobile gitu ya. Nah, yang keempat adalah kecerdasan buatan dan otomatisasi cerdas ya.
Nah, ini AI ini ya terkait kayak seperti salah satunya adalah ChatGPT ya, terus Canva ya, ada fasilitas AI ya, yang sekarang sedang booming. Nah, ternyata ya tidak bisa dipungkiri yang namanya revolusi digital itu ini memberikan dampak besar ya pada berbagai sektor kehidupan, bahkan bukan beberapa ya, bukan pada berbagai sektor, tapi hampir seluruh sektor kehidupan itu berdampak gitu ya, dikarenakan revolusi digital ini. Ya, kalau di ekonomi ini contohnya munculnya e-commerce, fintech, ya, gig, ya, ekonomi, di pendidikan munculnya pembelajaran daring dan akses pengetahuan global, kesehatan ada sistem rekam medis, ya, terus ada layanan telemedicine gitu ya. Di sosial ada apa tuh? Ada Instagram, Facebook gitu ya. Di pemerintahan ada e-government, smart city dan lain-lain. Nah, ini sejarah ya, sejarah tahapan evolusi teknologi di dunia ya. Yang pertama era industrialisasi. Ya, ini pakai alat batu ya. Jadi kan ya, kalau zaman-zaman purba gitu ya pakai alat alat batu, logam, ya, roda, api pertanian gitu kan ya. Mau nyalakan api pakai di batu digesek kalau kadang-kadang kan pernah nonton film gitu ya. Terus eh, berevolusi tuh ya industri 1.0 gitu ya. Ini temukannya mesin uap. Nah, ini penemuan mesin uap ini sangat apa ya membantu transformasi produksi pada saat itu gitu ya. Lanjut ya masuk ke poin revolusi industri 2.0 gitu ya. Penemuan listrik ya ini eh, dengan penemuan listrik ini ya ini produksi yang dihasilkan bisa lebih banyak lagi gitu ya. Terus ada muncul telegraf gitu kan. Nah, muncul berikutnya poin revolusi industri 3.0 gitu ya. Ini mulai nih komputer otomatisasi dan digitalisasi di sini. Nah, yang terakhir nih ya poin 4 revolusi industri poin 4.0 ya. Ini ada IoT, ada AI, ada big data, integrasi cyber fisik gitu ya. Ini adalah tahapan daripada evolusi teknologi di dunia gitu. Nah, saat ini ada beberapa teknologi utama yang menjadi pilar revolusi digital. Ada internet, cloud computing, artificial intelligence atau AI, ya. Ada big data, ada blockchain, ada Internet of Things atau IoT gitu ya. Seperti itu. Ini nggak asing ya buat rekan-rekan ya. Kalau orang anak-anak sekarang sih pasti paham lah. Nah, ini adalah dampak daripada revolusi digital. Yang jelas dengan revolusi digital ya ini ekonomi bisa berjalan lebih cepat ya. Terus apa ya kehidupan sosial yang awalnya mungkin sulit ya dibuat mudah gitu ya. Jadi teknologi itu kalau di dalam kehidupan sosial itu ya ini membuat dampak perubahan cara atau budaya suatu masyarakat budaya masyarakat suatu negeri gitu ya. Nah, dampak negatif banyak, dampak positif banyak, tetapi ada juga dampak negatif gitu kan ya. Ya mungkin salah satunya kalau dari segi kesehatan orang jadi malas gerak gitu ya, terus malas mikir gitu ya, karena sudah terbiasa apa-apa tanya tanya HP ya.
hanya internet gitu ya, sehingga otaknya tidak mendapatkan stimulus yang cukup untuk untuk merangsang otak tersebut menjadi lebih cerdas lagi gitu. Nah, ini tadi sudah disampaikan dampak revolusi digital dapat dilihat dalam berbagai bidang ya, ini sudah disampaikan tadi. Nah, ini ada tantangan di era digital ya, di mana selain membawa kemudahan dan percepatan dalam berbagai aspek kehidupan, namun di balik manfaat tersebut ya, muncul sebuah tantangan serius yang harus dihadapi oleh kita gitu ya, baik masyarakat umum maupun pemerintahan. Tantangan-tantangan ini muncul karena kecepatan perkembangan teknologi tidak selalu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, ya, regulasi dan literasi digital masyarakat, ya, terutama regulasi ini. Jadi kalau di Indonesia kan sih menganut sistem hukum positif gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang belum diatur berarti diadakan boleh gitu kan ya. Nah, terkadang sesuatu yang belum diatur itu ternyata melanggar etika sosial masyarakat gitu kan ya. Nah, secara hukum tidak bisa dikatakan salah, tetapi secara etika dikatakan salah. Tetapi kalau misalnya apa secara hukum belum dikatakan salah ya, ini pemerintah ya agak agak sulit ya menegakkan aturan gitu ya. Karena memang belum tidak dikatakan perbuatan tersebut melanggar hukum gitu. Nah, ada beberapa tantangan lain ya. Yang pertama ini keamanan cyber atau cyber security ya. Ya, orang kalau sudah nyemplung di dunia digital ya ya siap-siap siap-siap satu-satu ada orang iseng ya untuk coba menghack gitu ya. Baik email ya, Telegram, Facebook dan lainnya. Nah, tantangan lain juga masalah mengenai privasi data gitu ya. Jadi kalau sudah disimpan di digital tuh, ya ada kemungkinan ini bisa jadi bocor. Ya, kita lihatlah waktu itu Tokopedia dibilang bocoran gitu kan. Terus tantangan lainnya ada kesenjangan digital gitu ya. Ya tidak kita tahu bahwa di Indonesia tidak semua daerah itu memiliki fasilitas IT yang baik ya. Mungkin di kota-kota besar it's okay lah, tapi di daerah terpencil, nah ini masih apa kesenjangannya masih jauh gitu ya. Nah, selanjutnya ketergantungan terhadap teknologi. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa ternyata ada dampak negatif nih, gitu kan ya. Orang tuh karena tergantung dengan teknologi jadi malas mikir apa-apa ambil HP, apa-apa tanya komputer, apa-apa tanya internet gitu kan. Seperti itu. Jadi kurang otaknya itu kurang digunakan, kurang diberi tekanan, atau kurang diberi stimulus yang nantinya akan memiliki pengaruh positif bagi otak gitu. Nah, yang terakhir adalah disrupsi pekerjaan ya. Karena ada otomatisasi ya, ini bisa jadi banyak pekerjaan yang tergantikan yang tadinya oleh manusia menjadi oleh komputer. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Hmm. Jelas. Oke, slide terakhir, masa depan teknologi digital. Ya, di sini dikatakan bahwa masa depan teknologi digital dipenuhi dengan potensi luar biasa yang dapat mengubah cara hidup, bekerja, dan berpikir manusia. Teknologi akan menjadi semakin cerdas, terintegrasi, dan tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemajuan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan etis. Nah, ini masa depannya. Ya, sekarang tinggal kita tuh, apakah kita bisa memanfaatkan teknologi ini ya dengan hal-hal yang positif. Kalau hal karena apa? Kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan ya, ya kita bisa tertinggal ya. Bisa jadi
apa ya, kalah bersaing gitu kan. Saya yakin kalau rekan-rekan di kantornya itu apa ya, pasti sudah menggunakan IT gitu ya. Dan dalam proses eh, apa penyeleksian karyawan saat, saat ini ya perusahaan ya hampir dikatakan mewajibkan karyawan itu dapat menggunakan atau mengoperasionalkan IT gitu kan ya. Terutama kalau kalau apa kalau untuk di pekerjaan di bidang IT, wah itu spesifikasinya banyak, spesifikasi kemampuannya banyak sekali gitu kan. Tapi kalau untuk manajemen ya biasanya ya bisa menggunakan mengoperasikan komputer gitu kan ya. Itu minimal dah. Oke, ini menuju revolusi industri 5.0 ya. Ini nanti ada kolaborasi manusia dengan mesin ya. Terus etika teknologi. Jadi penggunaan AI saya bertanggung jawab. Jadi yang tadi saya sampaikan jangan sepenuhnya percaya dengan AI. Karena apa? Karena tidak tidak semua informasi yang disampaikan dia itu benar gitu ya. Nanti di lain waktu akan saya jelaskan kenapa tidak selalu AI itu benar gitu. Terus nanti akan ada teknologi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terus ada juga inovasi berkelanjutan dan adaptasi masyarakat. Oke, habis ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Tidak ada? Berarti sudah paham ya? Tidak ada, Pak. Oke, eh, terima kasih kepada rekan-rekan sudah bergabung dalam mata kerja ini. Ya, ini kewajiban juga sih buat eh, pesannya ya, tetap semangat. Ya, ini baru semester 1, masih panjang jalannya. Tapi dengan keistiqomahan rekan-rekan, insya Allah apa yang rekan-rekan cita-citakan dapat tercapai. Dan semoga kita semua Amin, 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 amin. sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kelas ini ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Waalaikumsalam.